Ya, sebagai kalau itu dikatakan film dokumenter, saya tidak setuju sama sekali. Karena itu secara alur ceritanya memang benar itu seperti film dokumenter, tetapi itu terlalu kejadian-kejadian banyak yang direkayasa jadi semacam film fiksi yang didramatisir, yang dibuat berlebih-lebihan pada kejadian-kejadian tertentu. Yang paling utama ada 2 poin. Yang pertama, pada saat wartawan itu sendiri tertembak, itu tidak jauh daripada yang sebenarnya, karena mereka tertembak tidak dalam keadaan tersiksa, disiksa dan sebagainya, tidak ada. Itu murni dalam kotak tembak. Walaupun kotak tembak itu bukan dalam fase pertama penyerbuan kita, penggambaran penyerbuan kota Dili, di mana kita mengumpulkan masyarakat, lalu menyiksa mereka, menendang mereka, membentak-bentak mereka dan sebagainya. Itu tidak benar, itu terlalu berlebihan, terlalu didramatisir. Awal invasi Indonesia ke Timor Timur pada 1974-1975 dalam operasi Flamboyan, Gatot kerap menyamar dan menyelinap menjalin kontak dengan kekuatan politik lokal guna mengumpulkan informasi intelijen. Operasi Flamboyan ini bertujuan membantu milisi pro-integrasi mengusir musuh mereka, para milisi Fretilin yang berhaluan komunis. Ya, memang saya tergabung dalam tim Susi. Kopassus membentuk 3 tim tertutup waktu itu. Susi, disusul Tuti, dan disusul Umi. Susi dipimpin oleh Pak Yunus, kemudian saya ada di dalam tim itu. Satuan yang menyerbu ke Balibo itu hanya 1/3 saja anggota tertutup dari pasukan khusus. Yang 2/3 itu adalah satuan-satuan dari yang dipersiapkan oleh Apoditi, Partai Apoditi, dan juga Partai UDT yang sudah kalah dengan Fretilin di kota Dili. Mereka mengungsi ke Atambua. Banyak tokoh di situ. Kalau sekarang salah satunya mungkin duta besar kita di Portugal, Bapak Lopes da Cruz. Tokoh-tokoh UDT yang pada saat itu ikut mengamankan diri, menyeberang, mencari perlindungan ke daerah Indonesia. Penggambaran di film itu kan mereka sepertinya tersergap dalam bangunan tembok. Ada juga yang keluar menyerahkan diri, malah langsung ditembak oleh orang yang berpakaian safari yang mungkin mirip Pak Dade. Itu tidak benar sama sekali. Tidak ada penyiksaan, pemukulan dan sebagainya, tidak ada. Ada yang melihat bahwa itu ada orang ada bule gitu. Kita sendiri tidak pernah, walaupun ada yang melihat mungkin kamera ya, tetapi kita sendiri tidak, karena di dalam pertempuran dan kita tidak pernah tahu bahwa akan ada wartawan, ya kita taunya itu bule gitu. Barangkali ada yang melihat kamera juga, tapi kamera itu bukan berdiri tegak bersih gitu, tidak. Itu kan kamera itu menyoting kita dari balik-balik semak ya, sehingga itu tersamar. Dan bagi kita bukan masalah apakah itu wartawan atau tidak, tetapi kalau di dalam pertempuran pikirannya kan cuma satu, dia bisa membunuh kita atau kita bunuh duluan. Tentunya insting yang ada di pasukan seperti itu. Balibo, desa kecil di perbatasan Timor Leste yang berjarak 10 km dari Indonesia, merupakan bagian distrik Bobonaro. Sejumlah pertempuran terjadi di desa Balibo sepanjang invasi militer pada tahun 1975. Namun, tak banyak orang yang tahu, sebelum Indonesia melakukan intervensi ke negeri Lorosai tahun 1975, Bakin mengadakan operasi intelijen yang dikenal dengan nama Operasi Komodo. Operasi politik ini dipimpin langsung oleh Yoga Sugama dan wakilnya Ali Murtoko. Tujuan utama menghadapi proses dekolonialisasi. Sebab dukungan Portugal terhadap Fretilin yang berhaluan komunis bisa menjadi ancaman serius Indonesia. Operasi yang merupakan Field Preparation Operation Intelligence berjalan mulus. Tanggal 7 September 1975, kelompok UDT, Kota, dan Tabal Hista mengirim petisi berisi 31 pasal. Salah satu isinya minta pada pemerintah Indonesia mengambil langkah menetralisir golongan komunis. Indonesia terpaksa masuk ke wilayah Timor Timur karena memang keadaan yang memaksa. Selain pihak Australia dan Amerika Serikat pada waktu itu mendukung rencana intervensi tersebut, kedua negara tersebut tidak ingin Timor Timur menjadi Kuba kecil di Asia Tenggara. Ya, isu komunis itu ya memang ya beberapa elemen dari para presiden itu komunis. Karena waktu Portugal kan ya dikuasai oleh partai komunis. Kita menjelaskan itu kepada dunia luar. Indonesia satu negara yang memiliki lebih daripada 18.000 pulau. Apakah dia masih memerlukan setengah pulau seperti Timor Timur itu? Dan waktu itu isu
minyak dan isu gasnya belum ada. Nah, kalau memang dia menginginkan, kenapa dia tidak mengambil Timur pada waktu Portugis masih diktator, sehingga semua dunia akan bertepuk tangan. Tapi pada waktu itu Indonesia baik sekali sama Portugal, karena Indonesia tidak menginginkan Timor Leste itu semuanya berdosa di sana. Orang Portugis, orang Timur, orang Indonesia juga. Tapi yang mana yang dosa mana yang lebih besar? Ya susah untuk kita melihat itu. Nah, tetapi secara tentu secara logika kita katakan bahwa Portugal, karena itu kan daerah kekuasaan dia. Kenapa dia meninggalkan itu dalam kancah perang saudara? Seiring dengan pelepasan tim-tim oleh Portugal, Fretilin yang merasa dibesarkan oleh pemerintah sosialis Portugal berusaha mengembangkan pengaruhnya dengan memproklamirkan kemerdekaan secara sepihak. Tanggal 28 November 1975 berdirilah Negara Republik Demokrasi Timor Timur yang dipimpin oleh Xavier do Amaral. Sayangnya, untuk memuluskan rencana itu, mereka melakukan aksi politik yang tercela, yaitu pembantaian ribuan pengikut kelompok Apodeti dengan hanya satu alasan. Kelompok ini dicap sebagai antek-antek imperialisme. Konflik pun terus memanas. Tak bisa dihindari, Fretilin berhadap-hadapan dengan kelompok gabungan Apodete, UDT, Kota, dan Trabalista. Mereka merasa punya hak atas negerinya sendiri. Kondisi Timor Timur semakin tak kondusif lagi. Pasukan Kopasanda dengan pusat komando di Mota Ain melakukan pengamatan dan penyamaran di perbatasan. Hingga akhirnya pecah insiden Balibo. Ketika 5 wartawan tengah meliput penyerbuan pasukan gabungan UDT, Apodeti yang dibantu tentara Indonesia ke Balibo Oktober 1975 melawan Fretilin. Saya sendiri tidak terlibat karena pada waktu penyerbuan saya sudah persiapan ditarik kembali ke Jakarta. Tim Susi sudah cukup lama di sana. Saya sendiri tidak di sana, tetapi karena kami sesama anggota di basis di Kopassus, tentunya kita ada kejadian juga begitu ada berita ke belakang juga kita langsung bisa menerima gambaran di sana itu seperti apa. Portugis akan membebaskan daerah-daerah jajahannya. Termasuk Angola dan sebagainya, ada termasuk Timor. Di film itu kan juga diceritakan bahwa ada pejabat dari Amerika, mungkin kalau nggak salah Kissinger Howard segala macam dari Australia juga sudah meninggalkan Jakarta, berarti serangan akan segera terjadi ke Timor. Kisah tewasnya 5 wartawan Australia di Balibo berpotensi mengorek luka lama. Atas pers Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Jenny D. tak bersedia mengeluarkan pernyataan tentang film Balibo 5 kepada Metro TV. Kedutaan Besar Australia hanya melayangkan statement tertulisnya yang pada intinya isi film tersebut tidak menyuarakan sikap pemerintah Australia. Kasus Balibo selama 34 tahun nyaris terkubur di tengah sikap pemerintah kedua negara yang gamang. Partai buruh maupun Partai Konservatif Australia nampaknya mendukung langkah invasi Indonesia demi mencegah meluasnya komunisme dalam konteks Perang Dingin ketika itu. Sikap ini yang jelas serupa dengan Amerika Serikat dan Inggris yang tak mau kecolongan adanya basis komunis baru di Asia Tenggara, seperti yang terjadi pada Vietnam. Yang menjadi pertanyaan, apa maksud Australia mengungkit kembali peristiwa Balibo 5? Adakah ini salah satu upaya politis menyudutkan TNI sekaligus melemahkan posisi militer Indonesia dengan sejumlah kasus yang dianggap sebagai pelanggaran HAM? Seharusnya ada sejumlah dana yang terus mengalir hanya untuk menghidupkan persoalan-persoalan HAM yang terjadi di Timor Leste. Sementara pemerintah di negeri kecil yang baru merdeka itu tidak bisa berbuat banyak mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan. Stabilitas ekonomi negeri itu masih sangat tergantung bantuan asing, khususnya dari Australia. Kebutuhan pokok, makanan, rempah-rempah, minyak dan daging di negeri itu hampir 55% tergantung impor dari Indonesia. Negara-negara yang punya interest seperti Australia, ya itu akan selalu menjadi isu untuk menyudutkan Indonesia lah. Dan apalagi Timur-Timur yang sudah merdeka itu kalau kita lihat sepintas lalu sampai sekarang ini lebih berpaling kepada Indonesia daripada kepada negara lain kan. Ya itu bagi negara-negara yang berkepentingan harus mencarilah suatu bentuk di mana Indonesia itu tidak ada apa-apanya, Indonesia ini begini, Indonesia ini begitu. Nah, tapi saya kira kita orang Indonesia
jangan juga terpancing oleh isu-isu seperti itu. Mudah-mudahan juga tidak ada maksud-maksud yang ini untuk mendiskreditkan tentara dan sebagainya, mudah-mudahan tidak. Tetapi kalau film itu memang tidak bisa dilihat di Indonesia, itu saya kira nggak ada masalah dilarang. Tapi kenyataannya kok semua orang juga banyak pihak yang bisa memutar film ini dan bisa melihat tanpa ada counter yang menjelaskan kejadian yang sebenarnya itu seperti apa, sehingga membuat para penonton itu mendapatkan gambaran yang begitu citra yang begitu jeleknya terhadap tentara kita yang dianggap brutal sekali gitu.